Sebelum membuat media presentasi, diperlukan perencanaan yang matang agar presentasi berjalan efektif dan isi materi yang ingin dipresentasikan dapat dipahami oleh sasaran dituju. Dalam perencanaan, perlu mempertimbangkan 4 faktor, yaitu audiens, tujuan, konten, dan strategi. Audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa berbagai media. Dalam merencanakan media presentasi, penting bagi Anda untuk mengetahui karakteristik audiens yang menjadi sasaran Anda. Dengan mengetahui karakteristik audiens, Anda dapat dengan mudah menyiapkan presentasi yang relevan dengan audiens, membantu Anda mengatur nada presentasi, dan memilih kata-kata dan gambar yang akan Anda gunakan. Tujuan adalah apa yang ingin audiens Anda lakukan, ketahui, atau rasakan setelah menyaksikan presentasi yang Anda sajikan. Tujuan dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu psikomotorik, kognitif, dan afektif. Konten presentasi dibuat berdasarkan pada tujuan, tetapi juga harus dibangun berdasarkan apa yang sudah diketahui khalayak tentang topik tersebut. Dalam merumuskan konten atau isi materi, Anda harus mengorganisir isi materi dari yang umum ke konten yang lebih spesifik atau khusus. Setelah menyusun konten, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi yang tepat. Bagaimana cara Anda untuk mengkomunikasikan konten tersebut secara verbal maupun visual? Di dalam faktor strategi, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, nilai dari media audiovisual, dan yang kedua, pemilihan media. Nilai dari media audiovisual dapat membantu kita dalam menentukan strategi dalam berpresentasi. Media audiovisual memiliki 5 nilai, yaitu untuk menarik perhatian, menyederhanakan informasi, merepresentasikan sesuatu, melewati batas ruang dan waktu, dan yang terakhir, membantu audiens untuk mengingat lebih lama. Pertama, menarik perhatian. Kita dapat menggunakan slide atau video untuk menarik perhatian penonton. Kedua, menyederhanakan informasi. Kita dapat menyederhanakan informasi yang ada di sebuah laporan menjadi diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran seperti pada contoh berikut ini. Ketiga, merepresentasikan sesuatu. Kita dapat menggunakan foto ataupun grafis untuk menunjukkan wujud dari sesuatu yang ingin kita tampilkan. Contohnya, saya ingin memberitahu bentuk dari alat kacamata VR seperti gambar di samping. Keempat, melewati batas ruang dan waktu. Maksudnya ialah media audiovisual dapat membuat sesuatu yang besar menjadi berukuran kecil yang dapat ditampilkan kepada penonton. Seperti contoh foto gajah berikut ini. Kelima, membantu audiens untuk mengingat lebih lama, karena media audiovisual dapat dilihat dan didengar oleh audiens secara bersamaan, dan membuat audiens mengingat materi untuk waktu yang lebih lama daripada materi yang hanya dapat mereka dengar. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah pemilihan media. Kita harus menentukan media apa yang akan kita pakai. Berikut ini beberapa contoh media yang dapat kita gunakan dalam presentasi. Pertama, papan tulis. Papan tulis baik yang menggunakan tinta atau kapur dapat digunakan dalam presentasi. Biasanya, papan tulis digunakan untuk presentasi dalam kelompok kecil. Kedua, flip chart. Flip chart biasa digunakan dalam presentasi kelompok kecil, tetapi flip chart memiliki 3 kelebihan, yaitu mudah digunakan, fleksibel, dan mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, slide. Media ini digunakan dengan alat tambahan yakni proyektor, seperti gambar di samping. Biasanya, slide berisikan foto realistik, tapi juga dapat berisikan kata-kata, angka, dan simbol lainnya. Keempat, overhead transparency atau OHP. Berbeda dengan slide yang menggunakan foto realistik, OHP ini menggunakan kertas transparan yang dapat digambar dan ditulis yang kemudian diletakkan di atas alas OHP untuk ditampilkan kepada audiens. Contohnya seperti gambar di samping. Kelima, video tape atau pemutar video. Media ini menggunakan kaset yang berbentuk persegi panjang sebagai media penyimpanan video. Kaset tersebut dapat dimainkan dengan memasukkannya ke dalam pemutar video. Keenam, kamera video presentasi. Bentuk dari alat ini hampir sama seperti OHP, tetapi biasanya ditambahkan kamera yang dapat merekam 2 dimensi atau 3 dimensi.
Alat ini digunakan bersamaan dengan pemutar video. Ada juga yang ditambahkan mikrofon untuk merekam suara. Ketujuh, media berbasis komputer. Media ini merupakan media yang biasa kita gunakan pada saat ini, di mana menggunakan komputer dan proyektor LCD untuk presentasi. Kedelapan, multimedia. Hampir sama dengan media berbasis komputer, hanya saja multimedia memiliki bentuk media yang lebih banyak. Tidak hanya teks dan gambar saja, tetapi juga video, animasi, serta suara dalam satu slide presentasi. Dan yang terakhir, Handout. Handout merupakan output dari sebuah slide presentasi yang berupa hard copy atau lembaran kertas. Handout ini membantu setiap audiens memiliki materi yang sama dengan yang sedang dipresentasikan.